Bagus, oke. Kelompoknya. Baik, yang pertama mengonsumsi makanan utuh tanpa diproses dan mengonsumsi lemak sehat. Ya, mengkonsumsi makanan utuh tanpa diproses ini berkaitan dengan tidak boleh mengkonsumsi makanan instan. Makanan instan itu kan berarti ada zat kimianya toh. Ya. Misalkan apa? Mie. Lagi. Makanan instan. Semua jenis makanan ringan yang kau makan itu termasuk makanan instan. Instan itu artinya cepat saji. Kalau nasi termasuk makanan instan? Ya. Karena butuh proses atau pengolahan. Bagus. Kelompok yang keempat, silakan. Minum air yang secukupnya, meninggalkan kebiasaan seperti merokok, minum alkohol terlalu banyak, dan makan malam tidak bagus untuk kesehatan secara keseluruhan. Ya. Minum air yang cukup, tidak boleh mengkonsumsi alkohol, tidak boleh apa tadi? Merokok. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya tentang apa ini? Oh, jenis penyakit dengan penyebabnya. Ibu minta kelompok 5, silakan. Ya, baik. Hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu sariawan. Sariawan bisa disebabkan oleh virus dan luka. Virus yang bertanggung jawab dalam terjadinya sariawan adalah virus herpes simplex. Yang kedua, karies gigi. Penyebab terbentuknya karies gigi adalah bakteri Streptococcus mutan. Oke, bagus. Sariawan dan karies gigi. Sekarang dari kelompok 1, silakan. Jenis penyakitnya itu lambung. Penyebabnya peningkatan kadar asam lambung atau penipisan selaput pelindung lambung berpotensi memicu munculnya tukak lambung. Selain penipisan pelindung lambung, tukak lambung juga disebabkan karena adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat-obatan menghilang rasa nyeri. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2, silakan. Jenis penyakitnya itu kanker usus. Penyebabnya beberapa hal yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang menderita kanker usus, antara lain tidak suka makan serat, jarang olahraga dan merokok. Yang kedua, usus buntu. Penyebabnya penyakit usus buntu terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak hingga bernanah. Ya, bagus. Penjelasannya lengkap. Tangan nanti kami kelompok. Penyakit yang terakhir, sebeli. Ini penyebabnya kurang makan serat dan kurang minum air mineral. Ya, bagus sembelit karena kurang makanan apa tadi? Serat dan kurang minum air. Itu berkaitan dengan pertanyaan pada hasil diskusi. Oke. Sekarang Ibu masuk kepada sesi yang berikutnya. Tadi kan pada pertanyaan yang pertama Ibu meminta kalian untuk mencari atau menemukan masalah-masalah dari video itu berupa pertanyaan. Sekarang Ibu akan menegaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Ibu mulai dari pertanyaan pertama. Dari kelompok mana tadi? Angkat tangan. Ya, coba. Silakan baca pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok kalian. Mengapa obesitas dapat menyebabkan penyakit jantung dan diabetes? Mengapa obesitas dapat menyebabkan penyakit jantung dan diabetes? Obesitas tadi apa? Kelebihan berat badan atau kelebihan ketika kita makan, tapi energinya itu tidak digunakan tapi disimpan dalam bentuk lemak. Kenapa bisa ke jantung? Karena jantung itu selain memompa darah, dia juga membutuhkan nutrisi yang dibawa oleh darah. Ketika pembuluh darah menuju ke jantung itu disumbat oleh lemak, maka akan menimbulkan penyakit yang namanya jantung koroner. Oleh karena itu kita harus apa? Memperhatikan makanan yang kita makan. Yang kedua tadi penyakit apa?
Diabetes ya? Penyakit diabetes. Diabetes itu nama lainnya penyakit gula. Penyakit gula. Karbohidrat yang kita makan itu tinggi gula atau tinggi glukosa. Itu tadi. Kalau apa yang kita makan tidak diubah menjadi energi, maka akan berpengaruh kepada peningkatan tingginya kadar gula dalam darah. Oke, pertanyaan yang kedua apa tadi? Dari kelompok kedua, silakan. Apa yang menyebabkan penyakit karies gigi? Apa yang menyebabkan penyakit karies gigi? Karies gigi itu terjadi ketika kita banyak mengkonsumsi gula, sehingga gulanya itu terjebak di gigi. Giginya itu mengubah gula menjadi asam. Ketika asam itu ada pada gigi, sehingga dia bisa merusak struktur yang namanya struktur email gigi. Jelas? Oke, pertanyaan yang berikut. Mengapa makanan asam, pedas, dan kopi dapat menyebabkan penyakit lambung? Ya, mengapa makanan asam, makanan pedas, makanan apa lagi? Atau kopi ya, bisa menyebabkan penyakit lambung. Seperti yang kita ketahui, lambung itu ada asam lambungnya kan? Iya. Nah, makanan-makanan tersebut itu pemicu meningkatnya asam lambung. Oke, pertanyaan yang berikut. Mengapa penyakit diare dapat menyebabkan dehidrasi? Mengapa penyakit diare dapat menyebabkan dehidrasi? Kalau kita diare berarti fesesnya itu kan ada banyak cairan toh. Kalau cairan keluar terus maka tubuh akan kekurangan apa? Kekurangan cairan sehingga muncullah yang namanya dehidrasi. Caranya adalah kita minum banyak air atau juga minum obat yang namanya obat apa? Oralit. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya, kelompok terakhir. Bagaimana cara mencegah penyakit konstipasi? Cara mencegah penyakit konstipasi. Siapa yang bisa jawab? Konstipasi. Berarti kurang makanan serat. Oleh karena itu, Mengonsumsi oleh karena itu, ya tahu. mengonsumsi banyak makanan yang mengandung serat secara teratur. Ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat secara teratur. Oke, itu berkaitan dengan diskusi hari ini. Paham apa yang dipelajari hari ini? Paham. Masih semangat? Masih. Sekarang kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu apa saja kesimpulan yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian tarik pada kesempatan hari ini. Ibu mulai dari kelompok 5, silakan. Kesimpulan yang diperoleh dari kelompok kami adalah organ pencernaan merupakan satu hal penting karena kerusakan yang sedikit saja dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Jadi, kita harus merawat dan menjaga kesehatan dari organ sistem pencernaan agar terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam. Ya bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kesimpulannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mestinya bertindak secara bijaksana demi melindungi organ-organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan. Karena kita juga berperan penting dalam menjaga tubuh kita sendiri, maka kita harus menjaga dan merawat organ-organ pencernaan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kesimpulan dari diskusi yang kami laksanakan adalah penyakit-penyakit yang terdapat pada organ pencernaan manusia disebabkan karena kelakuan atau tindakan manusia sendiri, yaitu karena makan makanan yang tidak sehat dan tidak melakukan rutinitas yang membuat tubuh menjadi sehat. Oleh karena itu, konsumsilah dan laksanakanlah rutinitas yang membuat tubuh menjadi sehat. Ya, bagus sekali dari kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami, jika kita ingin sehat, kita harus memperhatikan pola makan kita. Karena sehat itu pilihan, bukan anjuran. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita harus menjaga organ pencernaan kita agar terbebas dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan dalam tubuh kita.
Beberapa upaya untuk menanggulangi penyakit pada sistem pencernaan yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga teratur, serta kurangi mengonsumsi makanan yang bersifat asam dan pedas, dan menghindari makanan yang sudah kadaluarsa. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, demikian inti materi pada hari ini. Ibu berharap banyak pesan, banyak masukan yang kita dapat supaya kita dapat menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat khususnya sangat penting pada era pandemi sekarang ini karena sistem imunitas tubuh itu sangat penting supaya tidak mudah terkena penyakit apa? Virus corona. Bukan hanya virus corona, segala jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan Virus. Fungsinya itu adalah supaya imun kita tetap kuat, dan imun kita tetap kuat itu bergantung kepada bagaimana kita menjaga pola makan dan juga organ sistem pencernaan kita masing-masing. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk kepada materi yang baru. Sebelum menutup pelajaran, Ibu akan membagikan soal untuk mengukur tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman kalian pada hari ini. Silakan kembali pada tempat duduk. Kerjakan dengan baik soal-soal yang ada. Kerjakan tanpa harus menyontek. Sudah mengerjakannya? Sekarang Ibu kumpul. Ini hasil soal evaluasinya akan Ibu periksa. Kemudian hasil evaluasi pertemuan kali lalu itu nilainya juga lebih baik daripada pertemuan pertama. Ibu berharap nilai evaluasi pada pertemuan ketiga ini menjadi lebih sempurna. Hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan yang memimpin kita dalam doa penutup, silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan sepanjang pelajaran tadi. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Jika kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.